Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi dok. Saya Dokter Pani, dokter yang bekerja di Poliklinik ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Dewi dok. Ibu Dewi usianya berapa? 65. 65 tahun ya Bu. Ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya? SMA dok. SMA ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu Ibu kesini datang dengan keluhan apa ya Bu? Saya sering banget kencing dok, jadi saya capek bolak-balik. Kalau saya boleh tahu Ibu selain keluhan kencing ada keluhan apa lagi? Saya sering makan sih dok, lapar aja terus. Tapi udah dari waktu ini berat badan saya langsung merosot gitu, padahal saya banyak makan. Kalau saya boleh tahu Ibu sehari makan berapa kali ya? Bisa sampai 5-6 kali dok. 5-6 kali ya Bu ya. Kalau tadi Ibu bilang Ibu ada sering kencing. Kalau saya boleh tahu Ibu sehari kencing bisa berapa kali? Kadang bisa sampai 6 kali. 6 Karena saya banyak minum mungkin ya dok ya. Oh gitu. Volume kencingnya Ibu banyak atau sedikit ya Bu ya? Biasa aja. Biasa aja ya Bu ya. Selain ada Ibu keluhan kencing, sering makan, lalu ada keluhan apa lagi Bu? Saya lemes dok. Lemes ya? Berarti nggak bisa beraktivitas sampai lemesnya? Bisa sih dok, tapi cuman kayak lemes aja. Lemes itu aja? Sering kesemutan juga, tapi nggak selalu sih kesemutannya. Oh gitu. Ini keluhan ini tuh sudah berlangsung berapa lama ya Bu ya? Yang mana dok? Semua keluhannya Ibu kayak lemas, kesemutan, sering kencing. Kalau sering kencingnya itu udah dari 7 bulan. Terus setelah itu makannya banyak. Terus habis itu kalau kesemutannya baru sekitar 5 bulanan sih dok. Kesemutannya 5 bulanan ya Bu ya. Kalau sering kencingnya tuh baru 7 bulan. Kalau sering makannya berapa bulan yang lalu? Setelah mungkin 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya Bu ya. Itu aja keluhan yang Ibu rasakan? Baik Ibu, dari hasil wawancara tadi saya akan menanyakan lebih lanjut terhadap keluhan yang Ibu deritai seperti kesemutan, sering kencing, sering makan, dan juga lemes ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk ditanya-tanyakan lebih lanjut? Bersedia dok. Ya, jadi pertanyaan yang pertama Ibu, pertanyaannya itu Ibu pernah melakukan pengobatan sebelumnya Bu? Enggak. Ibu tidak pernah melakukan pengobatan ya Bu ya sebelumnya? Pengobatan apapun itu Ibu tidak pernah lakukan? Enggak. Maksudnya pengobatan gimana? Kayak misalnya Ibu melakukan Kalau panas pernah dok. pengobatan seperti rawat hipertensi, diabetes mellitus, nggak pernah ya Bu ya? Lalu Ibu dulu tuh Ibu gendut ataukah Ibu kurus ataukah Ibu bagaimana sebelum ini? Dulu sempat gemuk sih dok, tapi setelah itu baru-baru ini langsung turun berat badannya. Ibu sekarang ada melakukan program seperti program diet, program KB atau bagaimana? Enggak. Oh nggak ada ya Bu ya? Nggak ada minum obat-obatan juga? Enggak. Sama sekali tidak ada ya Bu ya? Lalu dalam keluarga Ibu itu Ibu ada menderita penyakit diabetes mellitus atau apapun itu ada? Orang tua saya sih dok, bapak saya, tapi udah meninggal dulu karena diabetes juga. Oh bapaknya DM ya Bu ya? Ibu juga ada menderita penyakit seperti jantung koroner, hipertensi atau obesitas dulu? Nggak ada juga ya? Obesitas saja mungkin. Obesitas dulu ya, itu sekitar umur berapa? Mungkin 40-an, karena saya nggak tahu sih itu obesitas, tapi yang penting saya gendut gitu. Oh, gendutnya sekitar umur 40-an ya Bu ya? Baik. Lalu Ibu ada seperti pernah kena sakit infeksi seperti di kulitnya ataupun infeksi seperti di giginya? Enggak. Di saluran pencernaan juga ada? Enggak. Kalau maaf sebelumnya ada infeksi di kelaminnya? Enggak. Nggak ada juga ya Bu ya? Lalu untuk riwayat keluarga Ibu, tadi kan sudah ada bapaknya DM ya Bu ya? Lalu untuk Ibu sering melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, bersepeda, berenang? Nggak pernah olahraga dok. Nggak pernah olahraga sama sekali? Atau terakhir kali olahraga? 3 tahun yang lalu kayaknya. Oh, olahraganya sekitar 3 tahun yang lalu ya Bu ya? Lalu maaf kalau saya boleh tahu riwayat pendidikan Ibu terakhir apa ya? Udah bilang tadi SMA dok. Oh SMA, maaf mungkin tidak mendengar. Lalu kalau saya boleh tanyakan Ibu ya, Ibu kan sering mengalami keluhannya sudah cukup lama ya Bu ya. Kalau misalnya kira-kira nih Ibu kan terkena penyakit apa? Mungkin dari Ibu bisa bertanya-tanya ke tetangganya, ke keluarganya Ibu, ataupun cari-cari di Google ataupun di media massa Ibu. Nggak tahu.
sama sekali nggak tahu, masih buta istilahnya gitu ya Bu ya. Lalu Ibu ya, jadi sesi wawancaranya tersebut juga anamnesis ini sudah selesai. Untuk mendukung mendiagnosisnya itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tadi saya mendiagnosa Ibu terkena penyakit diabetes mellitus. Itu dikarenakan gula darah Ibu yang cukup tinggi, yaitu 260. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu itu penyakit diabetes mellitus? Enggak. Nah, karena Ibu tidak mengetahui, saya juga akan sekalian menjelaskan apa itu penyakit diabetes mellitus dan juga tujuan saya menjelaskan ini. Di mana tujuan saya menjelaskan ini itu untuk mengurangi komplikasi dan juga mengatur gula darah Ibu pada penyakit diabetes mellitus ini. Dan juga penyakit diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh peningkatan gula darah yang cukup tinggi pada tubuh Ibu. Nah, di mana penyebabnya itu tubuh itu tidak dapat mentoleransi ada namanya hormon insulin di dalam tubuh Ibu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang berisiko terkena penyakit diabetes mellitus itu orang yang memiliki keturunan memiliki penyakit diabetes mellitus dalam keluarganya, usia yang sudah cukup rentan, aktivitas fisik yang kurang, dan juga gaya hidup yang tidak sehat dan juga tidak menjaga pola makan makanan yang sehat ya Bu ya. Lalu Ibu sebenarnya bisa mengontrol penyakit diabetes mellitus Ibu ini dengan cara ada namanya alat pengontrol gula darah. Ibu bisa membeli juga ataupun bisa datang ke sini untuk mengontrol diabetes mellitus Ibu. Nah, untuk terapi nutrisinya saya akan menjelaskan sedikit, di mana Ibu tuh sehari bisa mengkonsumsi 1.200 kalori ya Bu ya, dan juga mengurangi karbohidrat, dan juga karbohidratnya bisa diganti dengan kentang maupun ubi. Lalu untuk seratnya Ibu bisa menggunakan Ibu bisa lebih makan makanan serat seperti sayur, buah-buahan. Lalu juga Ibu jangan mengkonsumsi makanan daging merah seperti daging sapi, daging babi. Itu mohon dikurangi ataupun kalau bisa jangan dimakan ya Bu ya. Lalu juga untuk garam Ibu bisa dikurangi untuk memakan makanan garam ya Bu ya. Lalu untuk olahraganya karena usia Ibu yang sudah cukup lanjut ini, saya menyarankan Ibu hanya cukup berjalan cepat 3-5 kali seminggu. Itu sekitar 30-45 menit selama 1 hari ya Bu ya. Di sini juga saya akan meresepkan Ibu mengenai obat metformin. Itu diminumnya 2 kali sehari setelah makan ya Bu ya, di mana obat metformin ini cukup murah dan juga cukup efisien untuk menurunkan kadar gula darah Ibu. Obatnya bisa diminum rutin ya Bu ya, itu sesudah makan. Kok sebelum makan Ibu akan mengalami gejala lemas, pusing, mual. Nanti 3 bulan lagi Ibu bisa kontrol ke sini untuk kontrol gula darahnya. Dan juga untuk terapinya, saya akan membuat rujukan kepada terapi medisnya, saya akan membuat rujukan kepada spesialis gizi untuk lebih lanjut kepada gizinya Ibu ya Bu ya. Dan juga saya akan membuat resep untuk obat metformin Ibu ya Bu ya. Ini resepnya dan juga ini rujukannya Bu ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Ibu sudah paham dengan penjelasan saya? Baik Ibu, terima kasih.